Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kaidah ilmu tafsir. Dalam kaidah ilmu tafsir ini, ada 3 pembahasan yang akan kita fahami bersama. Yang pertama adalah tentang pengertian kaidah, manfaat dari kaidah, kemudian macam-macamnya. Pengertian kaidah atau kaidah-kaidah tafsir dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan qawaidut tafsir, yakni terdiri dari lafaz qawaid dan at-tafsir. Qawaid ini adalah merupakan bentuk jamak dari kata qaidah. Artinya adalah dasar, fundamen, prinsip, atau undang-undang. Sedangkan kalau menurut istilah qaidah itu adalah ditentukan beberapa penjelasan. Yang pertama menurut Syekh Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurzani. Beliau mengatakan bahwa qaidah itu adalah qadhiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Yakni adalah rumusan yang bersifat kulli atau menyeluruh, mencakup semua bagian-bagiannya. Itu menurut Syekh Syarif Ali bin Muhammad. Ada juga yang merumuskan bahwasanya kaidah itu adalah sebagaimana yang tertera di dalam slide ini. Maksudnya adalah ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan-ketentuan menyangkut rincian. Yang kedua adalah menurut Ahmad Ibnu Faras. Sebagaimana pendapat beliau seperti ini, kalian bisa membaca sendiri. Berikutnya menurut Al-Jarkazi, dan yang terakhir adalah menurut Quraisy Shihab. Ini menurut kaidah menurut para ahli. Sebenarnya kaidah ilmu tafsir sudah kalian bahas di kelas 10, maka dari itu tidak begitu Ulfa sampaikan di sini biar tidak mengulang lagi. Adalah slide manfaat kaidah ilmu tafsir, juga sudah dibahas di kelas sebelumnya. Yang terakhir adalah macam-macam kaidah. Untuk macam-macam kaidah ini dibagi menjadi banyak sekali. Ya, yang pertama adalah tentang kaidah Qur'aniyah. Ini juga kelas 10 sudah dibahas. Qiraah, bayan, asbabun nuzul. Kaidah sunnah adalah hubungan antara sunnah dengan Al-Quran, sumber sunnah yang dapat menafsirkan Al-Quran. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini di kelas 12 adalah kaidah bahasa, meliputi al-dhamair, isim nakiroh dan ma'rifat, isim isyarah, isim ma'rifat yang menggunakan al, mufrad dan jamak. Yang keenam adalah as-su'al wal jawab. Untuk kaidah yang terakhir adalah usul fikih. Ini dibahas di fikih, yaitu membahas tentang mantuk dan mafhum, ayat-ayat mantuk dan mafhum, am dan khos, mutlak dan muqayyad. Ini macam-macam kaidah yang kita bahas. Dari 4 bahasan ini yang kita bahas hanya yang kaidah menurut bahasa. Kaidah bahasa. Mana Al-Qatan mengatakan dalam Al-Quran ketika diturunkan Al-Quran itu dalam keadaan berbahasa Arab. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Qur'an, Qur'anan, yaitu sebagai bacaan Arabian yang berbentuk bahasa Arab. La'allakum
agar kalian ta'qilun dapat memahaminya. Jadi karena menurut mana Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, maka kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran berpusat pada kaidah bahasa Arab, memahami dasar-dasarnya, pemahaman redaksinya, menemukan rahasia yang dikandung di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, pembahasan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali. Karena mengingat banyaknya hal yang akan dibahas, maka dari itu di sini Bu Ulfa akan menyajikan materi ini dalam hal-hal yang penting saja. Di antaranya adalah Dhomair itu adalah personal pronoun, yaitu kata ganti atau merupakan bentuk jamak dari kata dhamir. Dhamir ini digunakan dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk meringkas kata. Dengan adanya meringkas kata tersebut, tanpa sedikit pun merubah makna dari Al-Quran itu, dan tanpa mengulangi lafadz yang akan dirujuk atau dituju oleh lafadz tersebut. Untuk itu, hal-hal yang kita ketahui dalam kaidah memahami dhomair di sini adalah terlebih dahulu harus mengetahui rujukannya. Kembali kemanakah dhamir yang kita maksud itu. Yang kedua, terkadang dhamir itu kembali kepada lafadz, bukan kepada makna. Itu harus juga difahami. Yang kedua, dhamir kembali kepada maknanya saja. Itu juga harus paham. 4. Dhamir ada di awal marjeknya, kemudian memilih marjek yang kita tuju itu dengan menggunakan dhamir itu marjeknya di mana. Biasanya dhamir ada di awal juga. Mengenal juga tentang bentuk dhamir yang berbentuk tasniyah dan kembali kepada salah satu dari dua marjek yang telah disebutkan. Yang keenam, dhamir yang awal kembali kepada lafadznya, namun dhamir yang kedua kembali kepada maknanya. Semua ini harus kalian pahami, maka dari itu dengan adanya banyaknya ilmu tersebut, perhatikan apa yang nantinya Bu Ulfa sampaikan agar kalian tidak merasa bingung, tidak susah untuk memahami makna-makna Al-Quran tersebut. Mengenal rujukan atau kembalinya dhamir ghaib agar faham apa yang dimaksud dhamir ghaib itu. Maka ketahuilah bahwa dhamir ghaib itu tidak boleh kembali atau merujuk pada lafadz sebelumnya. Namun ini ada qorina, ada istisna, pengecualian sebagaimana berikut. Dhamir ghaib contohnya yang pertama adalah yang bisa marjeknya itu berada di lafadz sebelumnya. Yang pertama adalah Quran surat Hud ayat 42. Di sini disebutkan wanada dan memanggil Nuhun ibnahu kepada putranya. Dhamir hu atau personal pronoun atau apa namanya ini, kata ganti hu ini adalah menuju atau kembali kepada lafadz Nuh. Yang memanggil putranya di sini adalah nya adalah Nuh. Kalau besok-besok kalian menjumpai contoh soal, tunjukkan dhamir yang marjeknya berada di lafadz sebelumnya. Berarti tunjuk aja lafadz ini. Nuhun. Berarti marjeknya berada di sebelum dhamir. Yang kedua adalah dhamir yang marjeknya pada suatu yang tersimpan di dalam lafadz yang sembunyi di sebelumnya lafadz tersebut, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. I'dilu, kalian berbuat adilah, huwa, dia adil, ini huwa, dia i'dilu, ini adil,
ya. Jadi kembalinya kepada lafaz sebelumnya. Aqrabu mendekatkan litakwa untuk takwa atau kepada ketakwaan. Berikutnya, lanjutan contoh dhamir ghaib yang ketiga, yang marjeknya menunjukkan kesanggupan atas hal yang terkandung di dalam lafaz yang sebelumnya. Seperti contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini. Lafaz hi di sini adalah kembalinya kepada kandungan ayat yang berbunyi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi. Ini ilaihi hinya kepada fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un. Berikutnya yang keempat, dhamir yang marjeknya kepada atau kembalinya kepada lafaz setelahnya. Seperti contoh kul huwallahu ahad. Huwa di sini dhamirnya kembali kepada lafaz Allah. Jadi dhamirnya ada di sebelum marjek. Yang kelima, dhamir yang marjeknya bisa difahami karena susunan kalimat. Ini contohnya. Kullu man 'alaiha fa'in. 'Alaiha di sini adalah alal ardi. Ada ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu di sini adalah Al-Qur'an. Jadi susunannya dari kalimat tersebut yang bisa difahami sehingga marjeknya itu kembali kepada apa itu kita harus mengetahui juga. Yang keenam, dhamir yang lafaz sebelumnya menjadi petunjuk atas marjek dari dhamir tersebut. Contohnya seperti lafaz hulukum ini. Falaula idza balaghatil hulukum. Dhamir rafa yang tersimpan ditunjukkan dengan lafaz hulkum, maka perkiraan susunan kalimatnya yang benar adalah falaula idza balaghatir ruhul hulkum. Di sini ada lafaz ruhnya. Ketujuh contoh dari dhamir yang kembali kepada lafaz, bukan kepada makna. Nih hu kembali kepada lafaz mu'ammar. Kedelapan, dhamir yang kembali kepada makna saja. Contohnya hinna. Ini kembali kepada sodakoh di hinna. Sodakoh di sini maksudnya adalah mas kawin maknanya, bukan sodakoh yang memberi kepada orang lain, fakir miskin, anak sabilillah dan lain sebagainya. Jadi sodakoh di sini maknanya kembali kepada makna dari sodakoh adalah mas kawin. Yang ke-9, dhamir itu ada yang berada di awal marjeknya, kemudian memilih marjeknya. Seperti contoh hiya di sini adalah berada di awal dhamirnya kembali kepada hayat dunya. Yang ke-10, bentuk tasniyah. Dhamir itu berbentuk tasniyah dan kembali kepada salah satu marjek dari dua marjek yang telah disebutkan. Ini min huma di sini adalah kembalinya kepada lu'lu' wal marjan. Nah, min huma dari keduanya. Keduanya mana? Kembalinya kepada dua kata ini yaitu lu'lu' dan marjan. Yang ke-6 adalah yang mana dhamir itu berada di awal kembali kepada lafadznya, namun dhamir yang kedua kembali kepada maknanya. Ini wama humnya kepada yaqulu amanna. Tuh. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. Isim nakiroh menurut Abu Abdillah Muhammad bin Ajrumi mengatakan bahwasanya nakiroh adalah setiap isim yang umum jenisnya.
tidak tertentu satu ataupun juga tidak kepada yang lainnya. Nakiroh adalah isim yang bisa kemasukan al, seperti lafadz rojulun dan farosun. Dikasih al menjadi ar-rojulu, al-farosun. Kalau sudah ada al nggak usah pakai tanwin, al-farosu. Sedangkan isim ma'rifat adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Jadi di sini isim nakiroh itu adalah isim satu, menunjukkan arti yang masih umum. Tidak ada jenisnya. Yang kedua, yang ketiga, tidak diawali dengan al. Contoh, kita melafadzkan rojulun, itu laki-laki. Tapi kalau sudah dikasih al, berarti ar-rojulu, berarti itu menunjukkan bahwasanya menjadi ma'rifat. Kaidah isim nakiroh ialah isim nakiroh ada bermacam-macam bentuk dan fungsi. Berikut ini contoh yang sering dijumpai dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bermakna yang dikehendaki hanya satu orang atau satu benda saja. Biasa disebut dengan iradatul wahdah, yaitu menunjukkan personal atau orang tertentu. Seperti Quran Surat Al-Qasas ayat 20, waja'a rajulun. Di sini, dan datanglah rajulun, seorang laki-laki. Nah, ini adalah bentuk nakiroh. Masih umum jenisnya. Bisa orang tua, bisa anak muda, bisa orang yang berkulit putih, bisa orang yang berambut panjang, dan lain sebagainya. Masih umum, belum ada ciri-ciri tertentu, dinamakan adalah isim nakiroh. Yang kedua, nakiroh mempunyai fungsi irodatun nau', yaitu makna yang dikehendaki hanya satu macam. Seperti contoh akhroso, hayatun, kehidupan. Kemudian yaitu di dunia. Akhroso itu adalah orang yang sangat ragus. Nah, kemudian ada juga yang bermakna memperbanyak jumlah atau kisaran, seperti contoh biasa disebut dengan taksir atau ta'zim. Seperti contoh la ajron, ajron pahala atau hadiah itu banyak bentuknya. Ada suatu hadiah mobil, kemudian emas, baju, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah dalam memberikan ajron pahala di sini, hadiah untuk orang-orang yang beriman, itu banyak sekali model dan macamnya. Berikutnya, yang keempat adalah makna yang dikehendaki adalah mengecilkan, meremehkan, atau merendahkan, atau biasa disebut dengan at-tahqir. Seperti contoh dalam Quran surat Abasa 18 yang berbunyi min ayu syai'in, dari apa, ya, dari sesuatu apa diciptakan manusia itu. Berikutnya kita membahas tentang isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu banyak sekali macamnya. Tadi dijelaskan bahwasanya ma'rifat itu adalah isim yang menunjukkan arti tertentu. Sudah tertentu, sudah diketahui siapa dia. Yang dimaksud itu siapa, itu sudah diketahui, disebut dengan ma'rifat. Nah, yang tergolong menjadi isim ma'rifat itu banyak sekali, diantaranya yang pertama adalah isim dhamir atau kata ganti. Baik itu isim dhamir mutakallim, mukhotob maupun ghaib. Mutakallim itu seperti ana dan nahnu. Mukhotob anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ghaib huwa hiya.
huma, hum, hunna. Itu adalah bentuk ghaib. Jadi kata ganti adalah termasuk isim makrifat. Siapa yang datang tadi? Misal ada yang contoh yang bertanya, yang datang adalah dia. Ya, dia adalah sudah ditunjuk orangnya, berarti sudah diketahui. Itulah isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang kedua adalah isim alam, isim yang menunjukkan arti nama. Nah, untuk nama ini ada yang untuk nama lakob, ada kunyah. Yaitu ada yang memuliakan dan ada yang menghinakan. Seperti dalam Quran surat Al-Fatih 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah nama untuk memuliakan karena nama beliau adalah disebut makrifat karena sudah diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isim alam adalah menunjukkan arti nama. Yang kedua, untuk menghinakan seperti Abu Lahab. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab ini adalah nama suatu tokoh, salah satu tokoh yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis di dalam Al-Qur'an namanya. Dan semua orang pasti kenal nama ini. Itu disebut dengan ma'rifat. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah itu isim yang menunjukkan arti kata petunjuk. Fungsinya adalah menjelaskan satu, keberadaan sesuatu yang ditunjuk itu dekat, seperti lafaz hadza. Menghinakan hadhil hayatid dunya. Ini adalah hanya sebuah kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan untuk menghinakan tapi jauh. Dzalika. Ini adalah menunjukkan contoh isim ma'rifat yang kategori isim isyarah. Berikutnya adalah isim nakroh, isim ma'rifat. Yang keempat adalah isim mausul, seperti alladzi, alladzina, allati, haula'i. Ini adalah isim mausul. Fungsinya kalian bisa membaca sendiri di buku e-book kalian yang sudah saya share di Classroom. Kemudian yang kelima adalah isim makrifat yang dibubui al. Seperti contoh ardun, bumi, menjadi al-ardu, bumi itu. Misbahun, lampu, ditambahi al menjadi al-misbahu, lampu itu. Azujajun, ayam itu, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang digunakan untuk menggunakan makrifat dengan menggunakan al. Contoh-contohnya kalian sudah bisa membaca di sini, kegunaannya juga demikian. Berikutnya adalah yang termasuk kaidah tafsir berikutnya yang kita bahas adalah bentuk mufrad dan jamak. Lafaz yang berbentuk jamak ketika dibutuhkan bentuk mufradnya maka yang digunakan sinonimnya, yaitu contohnya seperti kata al-qalbu selalu disebut dalam bentuk jamak dengan menggunakan albab, seperti lafaz dalam Quran surat Az-Zumar 21, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Tidak liulil qalbi, tidak seperti itu, tapi liulil albab. Kata ini tidak pernah ada bentuk mufradnya dalam Al-Quran, namun mufrad sinonimnya disebutkan yaitu kolbun, seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Yang kedua adalah lafaz yang hanya dijumpai bentuk mufradnya. Dalam Al-Quran hanya selalu berbentuk mufrad, yaitu lafaz ardun dan sab'a. Ya, nggak ada
Di dalam Al-Quran itu ardina, itu tidak ada. Ardun, bumi. Lafaz terkandung dimufradkan bentuknya untuk makna yang khusus, dan sebaliknya terkadang dijamakkan bentuknya untuk makna yang khusus pula. Contohnya kata angin digunakan dalam bentuk jamak riyah dalam konteks adanya rahmat. Kalau dibentukkan dalam bentuk mufrad, rihun digunakan untuk yang berhubungan dengan azab. Hikmahnya adalah bahwa riyah, angin rahmat, bermacam-macam sifat dan manfaatnya. Sedangkan kalau berbentuk mufrad, rihun, angin azab, datangnya hanya satu arah. Kebalikannya dengan mufrad yang berbentuk lafaz nur dan jamaknya adalah lafaz dzulumat. Mufrad lafaz sabilul haq, sabil ini dengan subul, nur zulum, zulumat, terus sabil subul. Ini kalian bisa membaca sendiri. Oke, waliyun aulia. Penggunaan kata ini bentuk mufrad menjadi bentuk jamak itu adalah untuk tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah contoh pengimbangan jamak dengan bentuk jamak. Al-walidatu, para orang tua, ibu maksudnya di sini. Auladahunna juga bentuk jamak. Yang kedua adalah muhsanati dengan bi'arba'ati syuhada'i. Tamanina jaldatan. Terangannya bisa kalian baca sendiri. Berikutnya penggabungan jamak dengan mufrad. Seperti lafaz lo'am mufrad, miskin adalah jamak. Jadi di sini digabung menjadi satu kesatuan, sehingga jika ada orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka ini adalah memberi makanan para orang miskin. Nah, fidyah ini sebanyak 60 orang fakir miskin. Yang terakhir, kita akan membahas tentang lafaz-lafaz soal dan jawab. Ada kalanya jawaban lebih menyimpang daripada pertanyaannya, seperti contoh Quran surat Al-Baqarah ini yang berbunyi yas'alunaka 'anil ahillah. Kamu akan ditanya oleh kaummu tentang hilal. Jawablah, qul hiya mawaqitu linnas. Hilal itu ialah tanda-tanda bagi manusia, wal haji, dan bagi orang yang haji. Ada juga yang lebih umum jawabannya, ada juga pertanyaan itu bersifat lebih sempit daripada pertanyaannya, seperti Quran surat Yunus ayat 15 ini. Semuanya tolong dipelajari, dipahami sendiri dalam buku kalian. Semoga manfaat barokah masalah fitini dunia wal akhirah. Kalau belum paham silahkan bertanya secara wabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Dewi tadi